Jagat balap MotoGP kembali diguncang oleh kabar yang memicu perdebatan panas di kalangan penggemar dan analis. Kepindahan Ai Ogura ke Yamaha untuk musim 2027 bukan sekedar perpindahan pembalap dari satu garasi ke garasi lainnya. Ini adalah sebuah peristiwa yang menandai keretakan besar dalam sejarah pembinaan pembalap di Jepang. Mengapa ini sangat mengejutkan? Karena selama hampir satu dekade, Ai Ogura dipandang sebagai anak emas dan aset paling berharga dalam program pembinaan pembalap Asia milik Honda Racing Corporation. Kepergiannya ke rival abadi mereka, pabrikan Iwata Yamaha, bukan sekedar manuver karir biasa, melainkan sebuah sinyal merah yang menyala terang bagi manajemen HRC. Berdasarkan laporan investigasi dari jurnalis senior Oriol Puigdemont, muncul beberapa alasan mengapa hubungan harmonis Ogura dan Honda bisa berakhir tragis. Salah satu pemicu utama yang jarang terungkap secara gamblang ke publik adalah dinamika hubungan di dalam struktur tim Moto2 dan Moto3 Honda. Laporan menyebutkan adanya ketegangan profesional yang semakin meruncing antara Ai Ogura dengan Hiroshi Aoyama, manajer tim Honda tim Asia sekaligus mantan juara dunia kelas 250cc. Meskipun Aoyama memiliki hubungan personal yang sangat baik dengan ayah Ogura, dalam dunia profesional, visi keduanya mulai berseberangan. Ogura merasa bahwa untuk berkembang ke level berikutnya, ia membutuhkan lingkungan yang lebih dinamis dan tidak terlalu terkekang oleh protokol tradisional Honda yang seringkali kaku. Puncaknya terjadi ketika Ogura mengambil langkah berani dengan memutuskan keluar dari struktur Honda tim Asia dan bergabung dengan tim MT Helmets MSI di Moto2 pada musim 2024. Keputusan ini awalnya dipandang sebagai pembangkangan oleh para petinggi di Tokyo. Namun secara prestasi, laga ini terbukti jenius karena ia berhasil meraih gelar juara dunia Moto2. Sayangnya, secara politik, keberhasilan Ogura di luar ekosistem Honda justru memperlebar jarak antara dirinya dengan lingkaran utama HRC. Ogura membuktikan bahwa ia bisa menang tanpa perlindungan langsung dari sayap Honda, dan itu memberinya rasa kemandirian yang kuat. Honda sebenarnya tidak tinggal diam melihat talenta besarnya mulai menjauh. Mereka sudah berkali-kali mencoba menarik Ogura ke kelas primer lebih awal melalui tim satelit LCR Honda untuk menggantikan Takaki Nakagami. Namun secara mengejutkan, Ogura terus menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk bertahan lebih lama di Moto2 atau mencari alternatif lain. Keputusan penolakan ini didasari oleh realita teknis yang sangat masuk akal. Pada saat itu dan hingga kini, Honda RC213V bukanlah motor yang kompetitif, terutama bagi seorang rookie. Kita telah melihat bagaimana pembalap sekaliber Juan Mir dan Luca Marini kesulitan. Bahkan Marc Marquez pun harus menyerah dengan kondisi motor yang sulit dikendalikan. Ogura, dengan kecerdasan analitisnya, tampaknya lebih memilih untuk membangun nilai tawar dan kemampuannya sendiri, daripada harus terbakar prematur di atas motor yang sedang mengalami krisis pengembangan. Sikap independen ini mengirimkan pesan kuat kepada HRC bahwa kesetiaan Ogura memiliki batas, yaitu ketersediaan paket motor yang kompetitif. Ia tidak lagi merasa berhutang budi sepenuhnya pada program pembinaan yang membesarkannya jika itu berarti mengorbankan masa depan karirnya di kelas MotoGP. Di saat Trackhouse Racing atau tim satelit Aprilia merasa sudah hampir mengamankan tanda tangan Ogura karena kedekatan teknis dan visi Amerika mereka, Yamaha melakukan pergerakan senyap namun mematikan. Operasi ini dilakukan dengan sangat rahasia selama akhir pekan GP Amerika Serikat di Austin. Yamaha menawarkan sesuatu yang sangat sulit ditolak. Satu, sebagai pembalap Jepang pertama yang didukung penuh oleh pabrikan Iwata di era modern dengan kontrak langsung dari pabrikan. Yamaha melihat celah di mana Honda tampak lambat atau mungkin terlalu percaya diri bahwa Ogura sebagai produk asli mereka pada akhirnya akan kembali ke pangkuan mereka. Keberanian Yamaha memberikan kontrak pabrikan terhadap pembalap yang dibesarkan oleh rival abadi mereka adalah sebuah tamparan keras bagi strategi jangka panjang Honda di Asia. Yamaha tidak hanya mendapatkan pembalap cepat, mereka juga mendapatkan simbol kesuksesan pembinaan Jepang yang dicuri dari halaman rumah mereka sendiri. Mengapa Honda bisa kehilangan kendali atas Ogura? Analisis menarik muncul mengenai birokrasi internal Honda yang sangat lamban.
Selama bertahun-tahun, kesuksesan fenomenal Marc Marquez dianggap telah menjadi obat bius yang menutupi banyak lubang dalam manajemen dan pengembangan motor Honda. Ketika Marquez memutuskan hengkang, borok tersebut mulai terlihat jelas, termasuk diskoneksi komunikasi antara para petinggi di Jepang dengan manajemen tim yang beroperasi di Eropa. Sumber internal menyebutkan bahwa Honda saat ini terjebak dalam ekosistem yang terlalu tertutup. Mereka seringkali terlambat merespon perubahan pasar pembalap yang sekarang bergerak sangat cepat. Mereka juga cenderung kurang memperhatikan kebutuhan psikologis pembalap muda mereka, mengasumsikan bahwa nama besar Honda sudah cukup untuk membuat pembalap tetap bertahan. Kasus Ogura adalah manifestasi dari kegagalan total dalam komunikasi antara visi jangka panjang pabrikan dan ambisi pribadi sang pembalap yang ingin segera kompetitif. Selama 1 dekade terakhir, jalur Idemitsu yaitu Asia Talent Cup, Moto3, Moto2, MotoGP adalah jalur paling presisius bagi pembalap berbakat di benua Asia. Jalur ini didesain untuk menciptakan suksesor pembalap Jepang di kelas utama. Namun dengan kepindahan Ogura ke Yamaha, proyek mercusuar ini menghadapi krisis identitas yang mendalam. Kondisi ini diperparah dengan situasi pembalap Asia lainnya. Somkia Chandra, meskipun berbakat, dinilai beberapa pihak belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tinggi untuk segera mengambil peran sebagai ujung tombak di kelas utama dalam waktu dekat. Dengan Ogura yang membelot, Honda seolah kehilangan hasil dari investasi jutaan dolar yang telah mereka tanam selama bertahun-tahun pada talenta terbaiknya. Program pembinaan mereka kini terlihat seperti sekolah gratis yang justru melahirkan bintang bagi kompetitor mereka. Kepindahan Ai Ogura bukan hanya soal satu pembalap yang pindah tim. Ia adalah simbol dari pergeseran besar peta kekuatan di MotoGP. Jika Ogura mampu tampil kompetitif di atas Yamaha YZR M1 dan mengalahkan para pembalap Honda, ini akan menjadi noda permanen bagi reputasi HRC di Jepang. Pelajaran paling kejam bagi Honda adalah kenyataan bahwa di era modern MotoGP, loyalitas pada pabrikan yang membina sejak kecil bisa luntur dengan sangat cepat jika tidak dibarengi dengan manajemen yang sehat, apresiasi yang tepat, dan yang paling utama, paket motor yang mampu bersaing memperebutkan podium. Bagi Yamaha, mendapatkan Ogura adalah kemenangan ganda. Secara pemasaran, mereka memiliki ikon baru untuk pasar Asia dan Jepang. Secara teknis, mereka mendapatkan pembalap dengan gaya balap modern yang sangat presisi. Bagi Honda, kehilangan Ogura adalah pengingat pahit bahwa mereka tidak lagi memiliki kontrol absolut atas masa depan talenta terbaik dari negeri Sakura sendiri. Kini, seluruh mata akan tertuju pada musim 2027. Akankah Ai Ogura membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Honda adalah langkah menuju kejayaan, ataukah ia akan menghadapi tantangan baru yang tak kalah berat di Iwata? Satu yang pasti, perang dingin antara Honda dan Yamaha kini telah memasuki babak baru yang jauh lebih personal.